Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel SG Bar. Apa kabar mahasiswa? Semoga kita senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, nikmat aman, dan barokah. Amin. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat instrumen atau kuesioner penelitian. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa pesan-pesan berikut ini. Instrumen penelitian merupakan bagian dari metode penelitian. Jadi ada pada bab 3 skripsi. Instrumen penelitian pada pendekatan metode penelitian kuantitatif pada umumnya dalam bentuk angket atau kuesioner. Sedangkan pada penelitian kualitatif, alat ukur atau instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian adalah merupakan alat penelitian untuk mendapatkan data yang valid apa adanya, sesuai dengan fakta, atau mengukur pada apa yang seharusnya diukur. Terdapat dua macam instrumen, yaitu dalam bentuk tes yang menunjukkan jawaban benar atau salah, dan instrumen non-tes atau digunakan untuk mengukur sikap yang jawabannya tidak ada yang benar atau salah, tetapi bersifat positif dan negatif. Pada pembuatan instrumen penelitian, pada penelitian pendekatan kuantitatif dapat berupa butir-butir pertanyaan dan dapat pula berupa butir-butir pernyataan. Instrumen penelitian atau kuesioner yang baik ini didasarkan atas rasional atau memiliki validitas internal, yaitu instrumen yang dikembangkan atas dasar kajian teori dan memiliki nilai-nilai logis. Dalam kajian teori diuraikan variabel beserta indikator-indikator secara teoritis yang dapat mengukur variabel. Kemudian kuesioner juga didasarkan atas validitas eksternal, yaitu instrumen dibuat berdasarkan atas fakta empiris. Misalnya mengukur variabel product knowledge perusahaan. Maka sebagai indikator untuk mengukur variabel product knowledge dapat mengacu kepada program-program yang ada di perusahaan, seperti adanya program pelatihan product knowledge, kemudian ada program pelatihan selling skill, program evaluasi product knowledge, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan instrumen penelitian yang baik itu dikembangkan atas dasar teoritis dan atas dasar empiris. Kemudian yang ketiga, kuesioner hendaknya mampu mengukur pada variabel penelitian, yaitu adanya indikator-indikator untuk mengukur variabel. Untuk membuat instrumen atau kuesioner penelitian, terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen adalah merupakan hasil sintesis berbagai teori yang menjelaskan secara konseptual variabel-variabel beserta indikator-indikator yang bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun instrumen atau kuesioner penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa cara untuk membuat kisi-kisi instrumen penelitian sebelum membuat kuesioner penelitian. Yang pertama adalah dengan membangun instrumen sejak awal indikator-indikator dari variabel penelitian. Pada cara ini, supaya butir pertanyaan benar-benar baik dan tepat, maka diperlukan analisis faktor. Kemudian cara yang kedua adalah membuat instrumen penelitian dengan menggunakan indikator-indikator untuk mengukur variabel penelitian dari penelitian sebelumnya. Pada proses ini, kita terlebih dahulu membaca dan memahami benar-benar penelitian sebelumnya. Kita dapat mencari artikel-artikel yang memiliki indikator-indikator yang kiranya sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan.
Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada penelitian terdahulu yang sudah baku, yang memiliki relevansi kuat terhadap masalah penelitian yang sedang kita teliti. Dan yang keempat adalah merupakan gabungan dari ketiga cara tersebut. Silakan untuk dipilih cara-cara tersebut, mana yang kiranya terbaik, mudah dalam membuat instrumen atau kuesioner penelitian. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana cara membuat kuesioner. Untuk membuat kuesioner penelitian, ini ada riwayat prosesnya. Di mana asal mula kuesioner berasal dari definisi konsep variabel penelitian. Di sini diberikan contoh kajian teori dari variabel penelitian kompetensi teknologi. Kemudian dari variabel diturunkan menjadi dimensi. Turun menjadi dimensi apabila memiliki jangkauan yang masih luas sebagai dimensional. Kemudian dari dimensi diturunkan lagi menjadi indikator. Dan selanjutnya dari indikator ini menjadi kuesioner atau butir-butir pertanyaan atau butir pernyataan. Kemudian selanjutnya dari kuesioner ini bisa disebar ke responden. Kita berikan contoh dalam membuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen ini terdiri atas variabel-variabel penelitian yang kita teliti, di mana variabel-variabel penelitian ini telah dibahas dan diuraikan pada kajian pustaka di bab 2. Di sini variabel secara teoritis diturunkan menjadi dimensi dan atau menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel itu sendiri. Kemudian indikator-indikator ini kita interpretasikan atau kita artikan menjadi bentuk kuesioner. Untuk mempermudah, kita buat terlebih dahulu tabel kisi-kisi instrumen yang terdiri atas kolom variabel, kemudian kolom dimensi, kolom indikator, dan kolom deskripsi untuk mengulas deskripsi dari indikator-indikator tersebut. Dan dari deskripsi ini dapat langsung dibuatkan butir-butir pertanyaan. Dalam beberapa hal pembahasan, kisi-kisi instrumen ini berisi definisi operasional variabel. Jadi kalau misal diminta untuk menampilkan definisi operasional variabel, kita bisa tampilkan kisi-kisi instrumen yang di dalamnya terdapat definisi operasional variabel, yaitu definisi dari indikator, kemudian arti secara lugas dari indikator yang menyesuaikan terhadap objek yang diteliti. Jadi ini indikator dan deskripsi adalah merupakan definisi operasional dari variabel penelitian. Ini pada bab 2 kajian pustaka, pada variabel kompetensi teknologi, ini sudah saya beri tanda warna hijau, warna kuning ya, sebagai indikator. Kebetulan pada contoh ini dimensinya sekaligus merupakan indikator. Dan ini didasarkan atas keluasan dari jangkauan variabel. Kita lihat pada bab 2 kajian pustaka. Pada variabel kompetensi teknologi didapatkan indikator-indikator yang menjadi alat ukur variabel kompetensi teknologi, diantaranya adalah kemampuan dalam pengoperasian usaha, kemudian kemampuan dalam berinovasi, kemampuan atau penguasaan teknologi, kemudian kemampuan pengetahuan, keterampilan, ya, motivasi, pengetahuan, penguasaan teknologi informasi, dan sebagainya. Ini adalah merupakan indikator-indikator yang secara teoritis didapat dari variabel kompetensi teknologi. Jadi, kisi-kisi instrumen ini dibuat atas dasar kajian teori. Dan pada indikator-indikator ini kita sesuaikan dengan masalah objek penelitian atau produknya.
yang sedang kita teliti. Misalnya tema penelitian meneliti objek penelitian UKM, maka kita sesuaikan, kita contohkan inovasi. Maka dalam deskripsi ini menyesuaikan dengan objek penelitian, mampu berinovasi menggunakan teknologi untuk pemasaran produk UKM, karena objek penelitiannya adalah UKM. Jadi deskripsi ini merupakan interpretasi dari indikator inovasi yang disesuaikan dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah meneliti objek UKM. Kemudian dari indikator-indikator ini yang diperjelas dengan deskripsi, kemudian kita buat kuesionernya dengan baik dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan yang jelas dan mudah dipahami oleh responden. Nah, selanjutnya dalam kisi instrumen semua variabel juga dibuat. Ini dicontohkan pada variabel independen kedua adalah kebijakan pemerintah atau X2 ya. Kemudian karena dalam contoh ini dimensinya sekaligus merupakan indikator ya, dan seterusnya ini dibuat ya. Kemudian kinerja UKM, kemudian variabel dependennya yang dalam contoh ini adalah kinerja UKM juga dibuatkan dalam kisi-kisi instrumen penelitian. Kemudian apabila ada pertanyaan, apakah boleh dalam satu indikator dibuat lebih dari satu pertanyaan, misalnya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, atau 5 pertanyaan? Maka jawabannya adalah sangat boleh, silakan. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dibuat sebagai cadangan. Apabila pertanyaan pertama setelah dilakukan uji data ternyata butir pertanyaannya atau butir penyataannya tidak menghasilkan data yang valid, maka butir pertanyaan yang menghasilkan data yang tidak valid dalam olah data selanjutnya akan dibuang atau ditiadakan. Demikian ulasan bagaimana cara kita membuat kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya akan dijadikan sebagai kuesioner penelitian. Dan pada tutorial selanjutnya, insya Allah saya akan menyajikan bagaimana tips membuat kuesioner penelitian supaya menarik, jelas, dan mudah dipahami responden. Silakan ikuti tutorial-tutorial selanjutnya dari saya dengan subscribe channel, tekan tombol lonceng sehingga setiap saya menyajikan tutorial, saudara mendapatkan notifikasinya secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.